materi pertama. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu materi yang pertama yaitu tentang dorongan kompulsif. Jadi menurut Horney meyakini bahwa orang-orang neurotik tidak menikmati penderitaan dan ketidakbahagiaan. Jadi maksud dari itu penjelasan itu bahwa mereka tidak dapat mengubah tingkah laku mereka atas kemauan mereka sendiri. Akan tetapi mereka harus secara terus-menerus dan berulang kali menjaga diri mereka dari kecemasan dasar. Nah, terus strategi pertahanan diri ini membuat mereka terperangkap dalam lingkaran serta di mana kebutuhan kompulsif untuk mengurangi kecemasan dasar mengarah pada tingkah laku yang memupuk harga diri rendah, rasa permusuhan kepada siapapun. Pencarian kekuasaan yang tidak wajar, meningkatnya perasaan lebih baik dari orang lain dan ketakutan yang terasa secara terus-menerus. Kemudian ada kebutuhan-kebutuhan neurotik. Horney menemukan 10 kategori kebutuhan neurotik yang menggambarkan orang-orang dalam usahanya untuk melawan kecemasan dasar. 10 kebutuhan tersebut saling tumpang tindih satu sama lain, dan satu orang dapat menerapkan lebih dari satu kebutuhan. Nah, apa saja 10 kebutuhan neurotik yang dikemukakan oleh Horney? Yang pertama adalah kebutuhan neurotik akan kasih sayang dan penerimaan diri, di mana orang-orang neurotik biasanya berusaha dengan cara apapun untuk menyenangkan orang lain agar diri mereka dapat diterima. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan neurotik akan rekan yang kuat. Kurangnya rasa percaya diri dari orang-orang neurotik ini, mereka berusaha mendekatkan diri mereka dengan pasangan atau rekan yang lebih kuat daripada mereka atau yang lebih berpengaruh. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan neurotik akan membatasi hidupnya dalam lingkungan yang sempit. Yaitu orang-orang neurotik seringkali berusaha untuk tidak menonjol dan berada di tempat kedua dan merasa puas dengan stimulus yang sedikit. Kemudian yang keempat ada kebutuhan neurotik akan kekuasaan. Kebutuhan akan kekuasaan biasanya dibarengi dengan adanya kebutuhan akan penghargaan sosial kepemilikan yang menjelma dalam bentuk kebutuhan untuk mengatur orang lain dan menghindari perasaan lemah dan tidak pintar. Kemudian yang kelima ada kebutuhan neurotik untuk memanfaatkan orang lain. Nah, orang-orang neurotik yang juga seringkali menilai orang lain berdasarkan bagaimana orang tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga takut bahwa mereka dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian yang keenam ada kebutuhan neurotik akan penghargaan sosial dan gengsi. Beberapa orang melalui kecemasan dasar dengan berusaha menjadi yang pertama, orang yang paling penting, kemudian menjadi pusat perhatian. Kemudian yang ketujuh, kebutuhan neurotik akan kekaguman pribadi. Orang-orang neurotik mempunyai kebutuhan untuk dikagumi atas diri mereka daripada apa yang mereka miliki. Kemudian yang kedelapan ada kebutuhan neurotik akan ambisi dan pencapaian pribadi. Orang-orang neurotik seringkali mempunyai dorongan untuk menjadi yang terbaik. Misalnya menjadi mahasiswa terbaik, dosen terbaik, atlet terbaik, dan yang lain-lain. Kemudian yang keenam, kebutuhan neurotik akan kemandirian dan kebebasan. Banyak orang neurotik yang memiliki kebutuhan yang kuat untuk menjauh dari orang lain dan membuktikan bahwa mereka bisa hidup tanpa adanya orang lain. Kemudian yang ke-10 yaitu kebutuhan neurotik akan kesempurnaan dan ketidakmungkinan untuk salah. Dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi sempurna, orang-orang neurotik mendapat bukti atas penghargaan diri mereka, yaitu keunggulan pada diri mereka. Kecenderungan neurotik. Jadi Harry melihat bahwa 10 kebutuhan neurotik yang ia temukan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum yang berhubungan dengan sikap dasar seseorang terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Yang pertama, mendekati orang lain, yang kedua, melawan orang lain, yang ketiga, menjauhi orang lain. Jadi Horney mengidentifikasikan 3 sikap dasar yang disebut dengan kecenderungan neurotik atau neurotic traits. Kemudian jika teman-teman ingin mengetahui sikap dasar dari Horney, simak penjelasan berikutnya. Mendekati orang lain impulsif, mendekati orang lain moving toward people, tidak berarti mendekati orang lain melalui cinta yang tulus. Sebaliknya, mendekati orang lain dalam hal ini mengacu pada sebuah kebutuhan neurotik untuk melindungi diri dari perasaan ketidakberdayaan. Contohnya, cari kesamaan salah satu cara paling mudah untuk mendekati orang lain. 2. Menjadi teman dekat. 3. Jadilah pendengar yang baik. Melawan orang lain atau moving against people adalah orang-orang neurotik yang agresif sama kompulsifnya. Dengan orang-orang penurut dan tingkah laku mereka juga sama-sama dipicu oleh kecemasan. Daripada mendekati orang lain dengan selalu menurut dan bergantung, orang-orang neurotik yang agresif lebih memilih untuk melawan orang lain dengan cara tampil kuat dan kejam. Mereka termotivasi oleh keinginan kuat untuk memeras orang lain dan memanfaatkan orang-orang tersebut untuk kepentingan diri mereka sendiri. Contoh lainnya adalah saat seorang memiliki kecanduan terhadap judi. Meskipun mereka sudah sadar bahwa perjudian merugikan, mereka tetap melakukan taruhan dan mempertaruhkan uang mereka secara berulang, walaupun telah kehilangan sejumlah besar uang. Dalam contoh ini, melawan orang lain dalam hal dorongan kompulsif dapat berarti melawan diri sendiri dan mencoba untuk mengontrol atau menghentikan dorongan yang tidak sehat tersebut. Menjauhi orang lain. Ya, banyak dari orang-orang neurotik menganggap berhubungan dengan orang lain akan menentukan
tekanan berat bagi mereka gitu. Jadi di sini dijelaskan bahwa orang-orang neurotik itu mereka menganggap bahwa kalau berhubungan dengan orang lain pasti menimbulkan tekanan yang berat bagi mereka. Sebagai akibatnya mereka terdorong untuk menjauhi dari orang lain secara terus-menerus untuk mendapatkan atau memperoleh kebebasan, atau terpisah dari orang lain gitu. Mereka menghindari konflik sosial mereka, ya, tetapi ketakutan terbesar mereka itu adalah apabila mereka membutuhkan orang lain tersebut. Berikut ini adalah tabel rangkuman dari materi yang telah dibahas. Yang pertama ada mendekati orang lain. Konflik dasar dari mendekati orang lain bersumber dari perasaan ketidakberdayaan yang memiliki kebutuhan neurotik, di antaranya kesusahan penerimaan, pasangan atau rekan yang kuat atau berpengaruh, dan batasan sempit dalam hidup. Ciri-ciri orang-orang yang mendekati orang lain adalah orang yang ramah dan bercita kasih. Yang kedua ada melawan orang lain. Konflik dasar dari melawan orang lain bersumber dari perlindungan dari musuh atau ketidakkraman orang lain yang memiliki kebutuhan neurotik, di antaranya kekuasaan, pemerasan, kekaguman pribadi, penghargaan, dan ketidakmungkinan untuk salah. Dan kemudian yang terakhir ada pencapaian pribadi. Jadi orang-orangnya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bertahan di lingkungan yang kompetitif. Yang ketiga ada menjauhi orang lain. Menjauhi orang lain bersumber dari konflik dasar yang memiliki perasaan terpisah. Tipe ini memiliki kebutuhan neurotik, kemandirian dan kebebasan, dan kesempurnaan dan juga gengsi. Ciri orang-orang ini adalah orang yang mandiri dan tenang.